Jika matahari padam sekarang, dalam 8 menit seluruh bumi akan gelap total. Tidak ada pagi, tidak ada panas, dan tidak ada kehidupan seperti yang kita kenal. Bayangkan matahari tiba-tiba padam. Bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang. Tanpa peringatan, tanpa cahaya, tanpa panas. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi jika matahari padam selama 24 jam? Matahari bukan sekadar sumber cahaya. Ia adalah mesin stabilitas bumi, penggerak cuaca, penjaga suhu, dan penopang kehidupan. Tanpanya, angin, laut, dan ekosistem akan kehilangan arah. Kita jarang memikirkan hal ini karena matahari terasa pasti. Bayangkan ini terjadi bukan dalam film, bukan di masa depan jauh, tetapi siang ini, di Indonesia. Dan apa yang terjadi setelahnya, jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan fiksi. Detik pertama matahari padam, tidak ada suara, dan tidak ada guncangan. Hanya satu hal yang terjadi, cahaya menghilang. Dalam sepersekian detik, seluruh sisi bumi yang menghadap matahari langsung gelap total. Bukan seperti malam dan bukan seperti gerhana. Ini adalah kegelapan absolut. Bayangkan Jakarta pada jam 12 siang. Tidak ada senja, tidak ada redup. Langit biru berubah menjadi hitam pekat. Dan semua ini terjadi dalam 8 menit pertama setelah matahari padam. Mata manusia tidak siap. Orang-orang terjatuh di jalan. Kecelakaan terjadi di mana-mana. Dan kepanikan menyebar tanpa arah. Pilot pesawat kehilangan horizon visual. Bandara di seluruh Indonesia menutup penerbangan. Di orbit bumi, satelit kehilangan sumber energi utama. Panel surya berhenti bekerja. Dan dalam hitungan menit sistem komunikasi global mulai runtuh. Namun ini baru permulaan. Masalah terbesarnya bukan kegelapan. Dalam 1 jam pertama, suhu bumi mulai turun. Belum mematikan, tetapi cukup untuk terasa. Angin berubah arah dan tekanan udara menjadi tidak stabil. Dunia yang selama ini terasa terkendali mulai menunjukkan retakan pertamanya. Di rumah sakit, generator darurat menyala. Dokter bekerja tanpa tahu apakah listrik masih tersedia 1 jam ke depan. Di kota-kota besar, lampu lalu lintas mati, transportasi lumpuh, dan pusat data mulai kehilangan daya. Aktivitas manusia yang bergantung pada sistem runtuh secara perlahan. Manusia panik, bukan karena dingin, tapi karena satu hal yang jauh lebih menakutkan. Ketidakpastian. Tidak ada satelit, tidak ada prediksi, dan tidak ada model sains yang benar-benar siap untuk skenario ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, manusia sadar bahwa kita tidak memegang kendali. Dan setelah ini, sesuatu yang jauh lebih penting akan berhenti bekerja. Dalam 12 jam tanpa matahari, sesuatu yang fundamental berhenti bekerja. Fotosintesis. Tanaman tidak lagi memproduksi energi, tidak ada cahaya, dan tidak ada reaksi. Tanaman tidak langsung mati, tetapi jamnya sudah mulai berdetak. Rantai makanan mulai runtuh dari akarnya. Hewan herbivora kehilangan sumber energi, predator kehilangan mangsa, dan ekosistem mulai goyah. Apa yang selama ini tampak stabil ternyata rapuh ketika satu elemen utama menghilang. Di kota, panik berubah menjadi konflik. Supermarket dijarah, bahan bakar diperebutkan, dan air bersih mulai langka. Pemerintah mencoba menenangkan publik, tetapi mereka juga buta. Tidak ada satelit, tidak ada peta, dan tidak ada masa depan yang bisa diprediksi. Dan ini masih belum bagian terburuknya. Setelah 24 jam, suhu global turun beberapa derajat. Permukaan laut mulai membeku tipis di daerah tertentu, mengganggu arus laut, banyak ikan mati, plankton melemah, dan ekosistem laut terguncang. Burung terlihat jatuh ke tanah karena disorientasi. Hutan menjadi sunyi. Kota-kota terasa seperti kuburan raksasa yang masih bernafas. Namun satu hal mengejutkan para ilmuwan. Bumi tidak langsung membeku. Atmosfer dan lautan masih menyimpan panas. Ini memberi manusia waktu. Waktu untuk bertahan, bukan menyerah. Manusia mulai beradaptasi. Mereka mulai memanfaatkan penghangat ruang-ruangan untuk menstabilkan suhu ruangan agar tidak terlalu dingin.
Namun konflik segera muncul. Harga bahan baku penghangat ruangan, lampu, maupun listrik melonjak. Apakah semua manusia pantas diselamatkan? Moral runtuh dan etika diuji. Di tengah perebutan untuk bertahan hidup, manusia kembali menunjukkan sisi paling rapuh sekaligus paling gelapnya. Dan saat manusia sibuk saling berebut bertahan hidup, alam semesta menunjukkan sesuatu yang tidak kita duga. Bumi tidak keluar dari orbit, tidak terlempar, dan tidak melayang bebas. Karena meskipun cahaya matahari hilang, gravitasi matahari tetap ada. Artinya, matahari tidak hancur dan tidak meledak. Ia hanya padam, seperti mesin raksasa yang tiba-tiba berhenti bekerja. Dan jika sebuah mesin bisa mati, maka ada kemungkinan ia bisa menyala kembali. Harapan muncul, tetapi bersamaan dengan itu, ketakutan juga ikut lahir. Langit hanya abu-abu gelap, kadang hitam pekat, seperti dunia yang lupa caranya bernapas. Manusia hidup tanpa siang dan malam, dan waktu tidak lagi terasa mengalir. Depresi meningkat, banyak yang menyerah, dan bunuh diri terjadi dalam senyap. Teknologi runtuh, panel surya tak berguna, turbin angin berhenti, dan satelit jatuh dari orbit satu persatu. Mereka menjadi bintang jatuh yang tidak pernah disaksikan siapapun. Di kota-kota besar, lampu buatan menjadi matahari palsu, tapi energi tidak pernah cukup. Suatu pagi, meski tak ada pagi, seberkas cahaya tipis muncul. Langit perlahan kembali berwarna. Abu-abu berubah menjadi biru pucat. Awan kembali memiliki bentuk. Es mulai mencair. Sungai-sungai yang membeku bergerak lagi, membawa air dingin yang memantulkan cahaya pertama matahari dalam waktu yang terasa seperti keabadian. Manusia keluar dari persembunyian. Mereka menatap ke atas dengan mata menyipit, menangis tanpa sadar, bingung oleh kehangatan yang menyentuh kulit mereka untuk pertama kalinya. Banyak yang berlutut, banyak yang diam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan besar. Matahari kembali menyala, tidak langsung terang, tidak menghangatkan segalanya sekaligus. Ia datang perlahan, seolah berhati-hati, seolah memberi waktu bagi bumi untuk mengingat kembali siapa dirinya. Tapi dunia tidak pernah sama. Terumbu karang yang hancur tetap menjadi puing putih di dasar laut. Peradaban yang runtuh tidak bangkit seperti sebelumnya. Dan manusia kehilangan ilusi terbesarnya, ilusi bahwa kita penguasa bumi. Kita menyadari satu hal penting, kehidupan di bumi bukan soal kekuatan, bukan soal teknologi, bukan soal dominasi, tapi soal keseimbangan yang rapuh. Sebuah sistem yang bergantung pada hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Salah satunya, sebuah bintang di kejauhan sana, menentukan segalanya. Matahari tidak peduli pada politik, tidak peduli pada ideologi, tidak peduli pada kemajuan teknologi. Ia hanya ada, dan ketika ia berhenti, segalanya ikut berhenti. Saat cahaya akhirnya kembali penuh, manusia tidak membangun monumen untuk merayakan diri mereka. Mereka menanam, mereka memperbaiki, mereka hidup lebih pelan, dengan ketakutan yang tersisa, tapi juga dengan kesadaran baru. Ilmuwan akhirnya menemukan kebenaran mengejutkan. Matahari tidak pernah padam. Yang terjadi adalah peristiwa langka bernama solar dimming event. Badai partikel matahari raksasa yang mengganggu magnetosfer bumi dan menutup sebagian cahaya dengan lapisan plasma atmosfer. Dari bumi terlihat seperti matahari mati, padahal tidak. Kegelapan itu bukan akhir dunia, tetapi peringatan. Peringatan bahwa peradaban kita terlalu bergantung pada teknologi rapuh, terlalu yakin pada kestabilan alam, dan terlalu sombong terhadap planet yang kita tempati. Dan pertanyaan sebenarnya bukan, bagaimana jika matahari padam? Melainkan, bagaimana jika manusia belum siap hidup tanpa teknologi? Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika hal ini benar-benar terjadi, apakah kita akan bersatu atau saling menghancurkan?
Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, karena video berikutnya mungkin lebih mengerikan.